warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang routing topologi. Yang di sini ada poin-poin yang bakalan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu konfigurasi routing, yang kedua adalah share internet connection, yang ketiga adalah konfigurasi NAT, yang keempat adalah konfigurasi NAT permanen, yang kelima adalah fixed IP address Debian router server, yang keenam adalah konfigurasi resolver. Yang pertama saya sudah berada di router Debian servernya ya teman-teman. Nah di sini kita bisa mengetikkan menu /etc/ctl .com, kita enter. Nah di sini kita bisa mencari yang ini net IP v4 IP forward 1 ini. Kita bisa hapus tanda pagarnya. Seperti ini. Lalu untuk minimanya kita bisa ctrx y enter. Lalu kita ketikkan nama tadi, kita bisa enter. Terus kita bisa lihat di sini sudah kesimpan, kita bisa keluar menggunakan ctrx. Nah lalu di sini saya akan mengaktifkan kembali menggunakan ctl mp. Kita bisa enter. Nah kalau sudah seperti ini itu berarti sudah kesimpan ya teman-teman. Nah di sini saya akan cek apakah Ubuntu klien itu sudah bisa terhubung ke Ubuntu servernya atau belum. Berada di Ubuntu desktopnya, kita bisa ketik ping 10.10.10.3, kita enter. Nah di sini TTL berarti itu tandanya kita sudah berhasil menghubungkannya teman-teman. Nah di sini saya sudah berada di Ubuntu servernya teman-teman. Kita bisa langsung saja ketikkan ping 1.1.16.1.2, kita bisa enter. Nah maka di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kita bisa konfirmasi yaitu share internet connection. Nah di sini saya di router Debian. Terlebih dahulu di sini saya akan mengecek apakah sudah terhubung ke internet atau tidak. Kita bisa mengetikkan ping maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, karena itu belum terhubung ke internet. Nah di sini saya akan pergi ke control panel, lalu kita ke network and center setting, lalu kita pergi ke wifi, lalu kita pilih wifi, kita pilih properties, lalu kita bisa share. Kita kan ke ini terus kita pilih yang sharing, ini kita centang, ini pilih yang ini. Pergi ke ini terus kita pergi ke status kita. Nah maka di sini secara otomatis maka pinnya akan 192.168.137.1. Ini saya sudah berada di router Debian. Kita bisa mengetikkan /etc Nah maka itu bakalan seperti ini ya teman-teman. Nah lalu di sini saya akan mengubah yang address ini menjadi 137. Lalu buat W-nya juga saya akan mengubah menjadi 137. Seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan menjadi ctrx enter. Nah lalu di sini saya akan merestartnya menggunakan sistem ctl restart. Seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan plus 3 seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa mengetikkan IP enter. Nah di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.10 ya teman-teman. Nah di sini saya akan pergi ke control panel. Kita pilih sistem telekomunikasi, terus kita pilih yang Windows ini, pilih yang terus kita turn off kan, lalu kita bisa OK. Nah lalu kita bisa mencoba ketikkan ping 192.168.137.1.
Terus 92.168.137.1 terus kita enter. Nah, maka di sini hasilnya bakalan TTL ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mencoba mengping seperti ini terus bisa enter. Nah, maka di sini juga hasilnya bakalan TTL ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT. Nah, jadi setelah tadi bisa menghubungkan data Debian ke internet, maka di sini saya akan menghubungkan Ubuntu client, Ubuntu server, Debian server ke dalam internet. Nah, karena memiliki IP yang berbeda-beda, maka saya akan menggunakan mode NAT untuk menerjemahkan IP-nya, yaitu ke IP publik. Nah, di sini saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu client, Ubuntu server, dan juga Debian servernya itu belum terhubung ke internet. Pada Debian-nya saya akan coba mengetik Debian servernya terlebih dahulu. Caranya kita bisa mengetikkan sudo apt strip cd-rom add seperti ini, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa pilih yang terus bisa pilih device optik, lalu kita bisa pilih yang pilih buat image disk, lalu bisa klik yang tambahkan, lalu kita cari file Ubuntu yang tersedia. Lalu di sini saya akan memilih yang Debian 12-nya. Lalu di sini saya pilih Debian 12-nya, saya yang buka. Kita pilih. Nah, lalu di sini kita bisa pilih yang enter. Nah, lalu jika sudah, kita bisa menginstal dengan mengetikkan sudo apt get install seperti ini, kita bisa enter. Kita berikan perintah ada iri rakai. Bentar, kalau tidak bisa mengetikkan seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, maka di sini hasilnya bakalan TTL ya teman-teman. Tadi kan pada router Debian kan hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Nah, lalu saya juga akan mencoba ping 88 di Ubuntu servernya. Kita bisa ping 8 seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini di Ubuntu servernya juga hasilnya TTL, kita bisa Ctrl C. Lalu di sini saya akan mencoba di Debian servernya juga ping 888, bisa enter. Lalu di sini TTL juga, kita bisa Ctrl C lagi. Lalu di sini saya juga akan mencoba di Ubuntu desktopnya, kita ping 88, kita enter. Nah, maka di Ubuntu desktopnya juga pastinya juga bakalan TTL ya teman-teman. Ke pembahasan selanjutnya yaitu konfigurasi NAT permanen. Pertama, di sini saya sudah masuk di router Debian-nya ya teman-teman. Dan di sini itu saya akan membuat sebuah directory dengan perintah. Pertama, kita bisa menggunakan mkdir seperti ini, lalu /etc /ip tables seperti ini, ip tables, lalu lalu di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan ip tables seperti ini, lalu di sini kita akan mengetikkan save seperti ini, lalu kita tanda seperti ini, lalu di sini /etc /ip table, lalu /rows dp4 seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba enter. Nah, lalu di sini saya akan mencoba mengetikkan perintah get /etc /ip tables seperti ini. Lalu di sini kita bisa tambahkan / lagi, lalu
v4 seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan coba mengetikkan nano slice etc slice apt slice source ini. Lalu di sini saya akan ketikkan list. Setelah kalian enter itu pasti bakalan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini tuh kita bakal menghapus pagar yang ini. Pagar yang ini kita hapus saja ya teman-teman. Lalu yang bawahnya juga kita hapus seperti ini. Lalu kita bisa Ctrl+X, Y, lalu kita bisa enter. Lalu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah cat slice etc slice apt slice source seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan source list seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan apt update seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan IP tables persistent seperti ini ya teman-teman, persistent. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mencoba ping ke Ubuntu servernya. Kita pergi ke Ubuntu server, lalu kita bisa mengetikkan ping 8888, kita bisa enter. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu saya juga akan mencoba di menu desktopnya. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Lalu kita, nah di sini sudah di terminal, saya akan mengetikkan ping 8888 enter. Nah, di Ubuntu desktopnya juga TTL ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu materi fix IP address DP router server. Nah, jadi pada materi kali ini itu jika kalian mempower off virtual mesinnya, maka pada saat dinyalakan kembali itu IP itu bakalan hilang teman-teman. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan memberitahu caranya agar ketika power off lalu menyalakan kembali virtual mesinnya itu IP itu masih ada. Di sini saya sudah di router Debian-nya dan saya sudah masuk di root ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan nano slice etc slice network slice interfaces seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu pada di bawahnya ALU ini designer kita bisa mengetikkan auto npos 3 seperti ini. Terus di sini juga sama. Kita bisa mengetikkan auto npos 8, auto npos 9 seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kalian bisa Ctrl+X, Y, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mencoba merestartnya dengan perintah system ctl restart networking seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa mengenternya. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan perintah if up npos 3, npos 8, npos 9. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya juga akan melakukan hal yang sama pada Debian servernya teman-teman. Kita ke Debian servernya, lalu kita bisa mengetikkan nano slice etc slice network slice interface seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di kayak tadi ntar kita ketikkan auto npos 3. Lalu untuk menyimpannya kita bisa Ctrl+X, Y, enter. Akan merestartnya juga dengan perintah system ctl restart
networking seperti ini. Lalu kita beri perintah if up and post enter. Dan materi terakhir yaitu konfigurasi resolver. Dan di sini saya akan mencoba mengetikkan ping 888. Kita bisa enter. Di sini itu hasilnya TTL, kita bisa Ctrl C. Lalu di sini saya juga bakal mengetikkan ping google.com. Kita enter. Di ping google.com juga TTL ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya bakalan di Ubuntu server juga. Di Ubuntu servernya juga ya teman-teman. Di sini di Ubuntu servernya kita bisa mengetikkan ping google.com. Nah, di sini itu tidak bisa teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan perintah sudo nano /etc/resolve.com seperti ini. Kalau kita bisa enter. Nah, lalu yang ini, yang name server ini kita beri tanda pagar seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengetikkan name server 88 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa Ctrl X Y, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan ping google.com, enter. Nah, di sini juga hasilnya berhasil yaitu TTL ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya juga akan mencoba di Ubuntu desktopnya. Di desktopnya kita bisa mengetikkan sudo nano /etc/resolve.com seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini itu kita bisa enter. Lalu untuk melihatnya kita bisa kemana-mana. Di sini kita beri pagar sama seperti yang di Ubuntu servernya. Lalu kita bisa berikan name server 88 seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa Ctrl X Y enter. Lalu di sini saya akan mencoba ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil yaitu TTL. Lalu di sini saya akan mencoba ke aplikasi yang ini, Firefox-nya, apakah bisa masuk ke YouTube atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini bahwa itu kita bisa masuk ke YouTube ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Maka video kali ini kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.